Baik pendengar, kebersamaan kita Lintas Palembang siang untuk hari ini Kamis 2 Juli 2020 seperti yang saya informasikan sebelumnya bersama saya Haris Sansor dan juga rekan-rekan yang bertugas. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan seperti biasa setiap Senin hingga dan juga hari Kamis Jaksa Menyapa, di mana dialog interaktif dari Kejaksaan yang ada di Sumatera Selatan akan hadir untuk menyapa Anda di kebersamaan kita. Dan kali ini dengan tema peran kejaksaan dalam pengamanan, pendampingan anggaran COVID-19, dan juga pengawasan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama kita via Zoom dan juga via telepon, kita akan berbincang langsung. Anda pun nanti bisa bergabung bersama kami di 0711369977. Ya, ada beberapa narasumber kita. Ini ada Bapak Abu Nawas SH, selaku Kasih Intelijen Kejari Musi Banyuasin. Ada juga Bapak Jerry Kurniawan SH, Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Musi Banyuasin. Ada juga Bapak Adi Rahmat Hidayat SH, Jaksa Fungsional pada Intelijen Kejari Musi Banyuasin. Dan juga narasumber kita ada Bapak Ari Apriansah SHMH, selaku Kasih Pidana Khusus atau Kasih Pitsus. Kita akan menyapa langsung narasumber kita. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Akhirnya kita berjumpa walaupun via Zoom ini Pak ya. Mungkin diperkenalkan dulu untuk kesempatan pagi hari ini Bapak Abu Nawas SH, Bapak Jerry Kurniawan, dan juga Bapak Adi Rahmat Hidayat, serta narasumber kita ada Bapak Ari Apriansah ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Salam perkenalan dari kami, Kejaksaan dari Musi Banyuasin. Saya sendiri, Abu Nawas Sarjana Hukum, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan dari Musi Banyuasin. Dan sebelah kanan saya, ini Saudara Ari Apriansah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MUBA, dan sebelah kanan saya lagi, staf saya Kasubsi Ekonomi Keuangan, Pak Jerry Kurniawan, dan sebelah kiri saya ini Pak Ade, Jaksa Personal di bidang intelijen Kejari MUBA. Selamat siang Pak. Ya, kita membahas mengenai kesempatan hari ini Pak Abu mengenai peran kejaksaan ya dalam pengamanan dan juga pendampingan anggaran COVID-19 dan pengawasan dalam penanganan COVID-19, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin ya Pak? Siap. Oke, kalau kita lihat untuk prioritas dan juga seberapa pentingnya ini, ataupun seberapa vitalnya ini, dalam pengamanan dan juga pendampingan anggaran COVID-19, juga pengawasannya di Musi Banyuasin dari pihak kejaksaan sendiri ini seberapa krusial ini Pak Abu? Dapat kami jelaskan bahwa kami sebelum masuk dalam ke materi bahwa pada bidang intelijen sudah memberikan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas intelijen terkait COVID-19, termasuk diantaranya surat Jam Intel nomor 563 DPP 04/2020 perihal pola koordinasi bidang intelijen dan datum dalam pengamanan bisa ada Yususi. Oke. Tentang eksekusi anggaran. Kemudian ada juga surat Jaksa Agung, edaran Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 bisa tentang ini print screen. Situ. 2020 tentang berjalan sesuai dengan ada tulisan print screen. Siapa? Ya Pak. Ya silakan dilanjutkan Pak. Kegiatan pengamanan bangunan strategis apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan pendapat hukum atau legal opinion, maka penerbitan dilakukan oleh bidang datun. Dalam hal pengamanan proyek strategis refocusing anggaran pemerintah, maka pendampingan dilakukan oleh bidang datun dengan sejenis nomor 20 tanggal. Print screen. Untuk selanjutnya, bidang intelijen memberikan dukungan fungsi lead PAMGAL, potensi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terkait distribusi dan penyaluran anggaran
perlindungan sosial pengamanan COVID-19 baik bersumber dari APBN, PPD, dan APB desa, di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Perlu kami jelaskan bahwa kejaksaan juga ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 2119 PPTS Perda 2020 tentang Satuan Tugas Jaring Pengaman Sosial Dampak Wabah COVID-19 Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Bapak Kepala Negeri Musi Banyuasin ditunjuk selaku Wakil Ketua dalam susunan keanggotaan Satuan Tugas Jaring Pengaman Sosial Dampak Wabah COVID Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 250 KPTS garing Dinsos garing 2020 tentang penetapan penerima bantuan dampak coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dan kami kejaksaan berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor 18 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan pegawai TNI dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman, maksudnya menuju kehidupan baru new normal. Nah, dalam hal ini kami kejaksaan banyak hal yang perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Bapak Jamintel menyampaikan surat kepada seluruh gubernur dan bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Nah, dengan surat nomor 151 garing D garing DIP garing titik 4 garing 07 2020 tentang koordinasi pelaksanaan tugas kejaksaan terkait pengaman kebijakan pemerintah pada masa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu sementara dulu Pak yang kami sampaikan, bahwa kami kejaksaan dalam peran kami di samping melakukan pendampingan refocusing, kami juga masuk dalam satuan tugas Satgasus dalam pelayanan penanganan baik itu pasien maupun dalam tracking maupun dalam pemakaman segala macam, kami kejaksaan wajib melakukan pengamanan secara penegakan hukum. Sampai saya karena ada Kasipitsus, kami hadirkan juga karena seandainya dalam pelaksanaan refocusing ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka pihak Pitsus akan bekerja sama dengan bidang intelijen bersinergi dalam melakukan penegakan hukum, dan pimpinan kami sesuai dengan instruksi Jaksa Agung nomor 8 tahun 2000 tentang tanggal 32 April tentang percepatan penanganan COVID-19 dan tidak mentolerir apabila adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dinas atau instansi terhadap anggaran COVID-19. Oke, baik Pak Abu, kalau dilihat dengan kondisinya saat ini sekarang, sepertinya memang pihak kejaksaan, terutama ini Musi Banyuasin, memang terlibat langsung untuk penanganan COVID-19 ini, terutama Musi Banyuasin ini Pak Abu ya. Nah, ini kalau dilihat ini sudah mulai berjalan sejak kapan ini Pak Abu? Dan juga untuk hasil dari evaluasi sendiri setiap bulannya, bagaimana hasilnya untuk progresnya nih Pak Abu? Siap, dapat kami jelaskan bahwa informasi yang kami telah lakukan pantauan kami bahwa terakhir kami kalau aku ngetik print screen itu bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin itu melaporkan bahwa orang dalam pengawasan langsung diam juga masalahnya. 6 orang atau 2% dan 365 orang selesai dalam pemantauan, 371 totalnya. Gambar aku kan kecil. Kemudian pasien dalam pengawasan 15 langsung diam, orang satunya aku ngomong dia. Atau 11%. Totalnya 131 dan yang pulang atau sehat 116. Yang terkonfirmasi positif total 48 orang, meninggal 3 orang, sembuh 36 orang, dan sampai dengan hari masih dalam perawatan itu 9 orang. Itu yang dapat kami sampaikan, bahwa kami telah melakukan pengawalan dan refocusing anggaran. Ini terdiri dari 3 dinas instansi. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 41 miliar 947 juta 354.524 rupiah. Kemudian Dinas Sosial 55 miliar 256
Rp400.000. Dan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin ini sebesar Rp74.707.475. Itu yang telah kami lakukan. Dan untuk hari ini sudah 2 Juli, untuk perkembangannya semuanya bisa berjalan dengan lancar ini Pak Abu dan juga rekan-rekan dalam bertugas ya Pak? Kami dari pihak Kejaksaan dalam hal ini sesuai dengan aturan pimpinan dan surat edaran dari Jaksa Agung bahwa di Kejaksaan ini kami dalam melaksanakan tugas kami banyak hal-hal yang kami temui dan kendala dan hambatan. Baik dalam pegawai maupun dalam pelaksanaan persidangan, contohnya begitu kan, melakukan eksekusi misalnya, itu karena kami tidak lepas dari protokol kesehatan. Contoh kami dalam tahap persidangan bidang pidana umum telah melakukan sidang secara online atau menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di situ kami melakukan persidangan dari 2 arah atau 3 arah, di mana hakimnya di pengadilan dan jaksa penuntut umumnya, saksinya itu ada di kejaksaan dan terdakwanya ada di lapas Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi banyak hal lagi yang kami perlu sampaikan dalam penegakan hukum. Ini pihak tindak pidana khusus kami juga dalam hal begini banyak hal-hal yang kami temui. Soalnya kami juga menjaga protokol itu dalam hal penegakan hukum kami tidak serta-merta langsung bersentuhan dengan baik masyarakat maupun terdakwa maupun dengan pengacara segala macam. Kami tetap mengacu pada protokol kesehatan demi menjaga pegawai kami, personil kami, pimpinan kami dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Oke. Sementara untuk kendala-kendala yang paling sangat-sangat mengganggu pada saat pelaksanaan atau pada saat eksekusi pekerjaan ini seperti apa misalnya nih Pak Abu? Atau mungkin ada rekan-rekan yang lain, narasumber kita yang lain, Bapak-Bapak yang lain yang akan menjelaskan secara langsung karena mungkin terlibat langsung di lapangan. Silakan Pak Abu. Silakan, ini akan disampaikan oleh Bapak Kasih Tindak Pidana Khusus. Mungkin ada hal-hal kendala yang disampaikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengucapkan salam kenal pada teman-teman RRI Palembang, bahwa dalam menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Abu selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, bahwa dalam refocusing anggaran COVID-19 ini peran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sangatlah penting, dikarenakan dalam penanganan pelaksanaan refocusing anggaran COVID-19 ini di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin secara khususnya juga melibatkan 3 bidang, yang mana dalam pengamanan dan pendampingan itu dilaksanakan oleh bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan kami sendiri khususnya di bidang tindak pidana khusus itu lebih kepada pengawasan dan penindakan apabila dalam pelaksanaan refocusing anggaran COVID-19 ini ada penyimpangan-penyimpangan. Dalam pelaksanaan penindakannya juga, sebagaimana instruksi pimpinan dari Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan COVID-19 ini, kita mengutamakan pencegahan terlebih dahulu dengan cara kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparatur pengawas internal pemerintah, APID. Dalam hal ini untuk tingkat kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin. Apabila dalam pelaksanaan anggaran itu hanya penyimpangannya sebatas administrasi, maka kita akan mengkomunikasi dengan APID. Dan apabila ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, maka itu menjadi ranah kita bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan-hambatan sebagaimana dipertanyakan tadi dari rekan-rekan RRI,
bahwa dalam pelaksanaannya seperti yang kita alami sendiri bahwa pelaksanaan sidang ini dilakukan secara online. Nah, artinya alat bukti yang kita hadirkan seperti saksi, alat bukti surat dan dokumen itu tidak bisa kita lihatkan secara langsung di hadapan majelis hakim maupun terdakwa dan saksi-saksi. Sehingga bagi kami itu bisa berpengaruh dengan pembuktian. Makanya besar harapan kami dari Kejaksaan Negeri Banyuasin dan secara khusus dan warga negara Indonesia secara umum, wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita sehari-hari dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya dengan normal. Untuk sementara seperti itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman. Terima kasih. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang akan menambahkan ini, Pak. Silakan, Pak. Selama bagaimana untuk progresnya pada saat pelaksanaan di lapangan dalam pengawasan dan juga hal. Oke Pak, saya lanjutkan. Sesuai dengan kemarin Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak SD Panudin yang menyampaikan melalui radio RRI juga Pak, bahwa kendala kejaksaan dalam tupoksi penegakan hukum dari beberapa macam. Satu, terkendala misalnya dalam melakukan eksekusi terhadap DPO, terpidana, melakukan eksekusi terhadap terpidana atau DPO. Jadi kami tidak bisa serta-merta karena transportasi. Misalnya baik, Pak Abu, mohon maaf sebelumnya Pak Abu, Pak Jerry, Pak Adi, dan juga Pak Ari. Ini sudah ada yang bergabung bersama kita ini via telepon 0711369977 RRI. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang RRI dengan Bu Wati. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Wati. Ibu Wati di mana, Bu Wati? KM14 ya, silakan Bu Wati. Iya, makasih. Pak, saya mau tanya Pak mengenai yang pendampingan dan pengawasan untuk anggaran COVID-19 itu Pak ya. Itu nantinya anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat atau untuk di lingkungan kantornya saja Pak, misalnya APD kantor saja, atau memang untuk masyarakat. Nah yang kedua, untuk pengawasannya seperti apa Pak? Kalau memang anggaran COVID itu untuk masyarakat, pengawasan dari Kejari seperti apa? Kemudian juga standar untuk bantuan itu tuh seperti apa Pak? Bantuan misalnya alat kesehatan itu Ibu Wati ya? Ya, misalnya maskernya itu yang seperti apa dari anggaran-anggaran yang dikeluarkan nantinya Pak. Supaya kami masyarakat juga tahu bahwa misalnya dari anggaran ini maskernya yang seperti ini. Terkadang kan yang sampai juga nanti maskernya yang transparan kayak nggak standar gitu Pak. Misalnya selapis aja mungkin kan maskernya atau APD yang lainnya yang untuk masyarakat. Nah jadi seperti apa itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wati, Pak Abu. Mungkin bisa langsung direspon, mungkin Pak Jerry atau Pak Adi dan juga Pak Ari silahkan. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bu Wati. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap anggaran ya? Maksudnya begitu kan Bu? Anggaran COVID. Ya kami melakukan pengawasan ini, makanya telah disampaikan saya awal tadi bahwa pihak kejaksaan ini melakukan pengawasan apabila dalam arti pihak dinas itu mengajukan kepada pihak kejaksaan, kepada pimpinan kami Pak Kajari, dan didisposisikan ke bidang Gatun, dilakukan secara dipaparkan kendala dan hambatan dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh pihak dinas tersebut, maka dia bekerja sama dengan bidang intelijen untuk melakukan refocusing. Karena sebelumnya contoh, misalnya sebelumnya
Dinas Kesehatan itu akan membeli obat-obatan, bentuknya bisa juga obat nyamuk atau misalnya obat penangkal orang gila misalnya begitu kan. Nah, pada saatnya pada zaman COVID-19 ini kita fokus membelikan APD misalnya atau obat vitamin. Makanya di situ kita mengalihkan, itu artinya refocusing. Seharusnya kita membeli obat orang gila, tapi dalam pandemi ini diutamakan untuk membeli APD dan membeli fasilitas misalnya obat vitamin misalnya begitu Pak, di situ. Kemudian masalah masker. Masker ini kami tidak bisa mencampuri harusnya pakai masker apa. Karena mereka punya RKA, dalam rencana anggaran kegiatan anggaran. Jadi kami tidak boleh memaksa pihak dinas itu harus begini dan begitu. Kami hanya melakukan pengawasan agar mereka ini tidak menyalahgunakan wewenang. Contoh, mereka dalam rencana awalnya membeli APD itu atau pesil atau masker, contohnya itu harus membelikan merek masker, contohnya Sensi. Tapi ternyata faktanya mereka membeli merek lain atau lebih rendah kualitasnya. Di sana tugas kami berperan akan mengawasi itu. Maka apabila tergambar niatnya, telah disampaikan oleh Pak Kasitisus tadi, maka kami akan melakukan pemanggilan koordinasi wawancara terhadap mereka, dan apabila ditemukan ada pelanggaran melawan hukum, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak API. Di situ contohnya. Kemudian masalah BLT contohnya lagi. Nah, BLT ini kan kami dari pihak kejaksaan. Saya sebelumnya di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah melakukan juga hal yang sama seperti ini. Nah, yang menjadi kendala kami pihak kejaksaan belum terentrinya data atau persamaan data, baik itu dari desa, kelurahan atau RT, belum tentu sama yang sampai di dinas kabupaten dan kota, dan kemudian belum tentu sama juga dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, data nama-nama yang akan calon penerima BLT tersebut. Maka dari itu kami pihak kejaksaan belum bisa melakukan hal yang mana yang lebih tepat yang harus menyampaikan. Contoh, ada RT mengusulkan 10 orang yang wajib menerima BLT. Oleh pihak dinas, pihak kabupaten atau kota, mengusulkan menjadi 10, misalnya tetap 10. Dari pusat keluarnya menjadi tinggal 8 atau lebih, bisa lebih. Nah, data ini kami tidak bisa maksanya Pak, harus data mana yang dipakai. Karena sepanjang tidak melakukan kerugian negara di sana, kami tidak bisa menyalahkan kewenangan kami untuk melakukan penegakan hukum. Di situ Pak, sebagai pengawasan kejaksaan itu. Oke, juga berarti ini langsung bersinggungan dengan pemerintah kabupaten setempat ya Pak. Nah, kalau dilihat dengan kondisi saat ini yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten, terutama ini Musi Banyuasin, untuk penanganan COVID-19, sepengetahuan kejaksaan itu seperti apa ini Pak? Seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa telah menyalurkan beberapa bantuan tadi Pak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Ini kan Dinas Kesehatan ini telah sampaikan bahwa telah menyalurkan hampir 7 miliar penggunaan dananya itu untuk pencegahan dan penanganan. Contohnya buat posko, beli APD, beli kotak peti mayat, untuk biaya penguburan, terus beli transportasi, terus tracking, swab, rapid test. Setelah sudah di sini di Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pihak pemerintahan telah melakukan rapid test hampir 1.000 orang tenaga medis telah melakukan rapid test di sini. Kemudian telah melakukan berbagai macam seperti PSBB gitu Pak. Jadi mulai dari ujung Sungai Lilin sampai perbatasan dengan Musirawas dan perbatasan dengan Kota Palembang itu ada posko yang khusus melakukan pengawasan terhadap penularan penyakit virus corona ini. Oke, baik. Kemudian dari Dinas Sosial telah melakukan penyaluran dana sebesar 7 miliar 258 juta 400.000 rupiah. Ini terhadap untuk menyalurkan bantuan sebanyak 18.184 penerima. Itu Pak yang telah disampaikan
oleh Musbida juga, Bupati, Kajari, dan Dim dan Sekda waktu itu telah menyampaikan bantuan melalui dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian dari PMD telah mengeluarkan menyalurkan dana bantuannya sebesar 21 juta. Yuk, tekan print screen lagi yuk. 671 juta rupiah untuk pembelian sembako dana desa mungkin. Telah dilakukan sebanyak 2 kali bantuan tunai kepada 227 desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Baik Pak Abu, Pak Jari dan juga rekan-rekan, ini ada yang ingin kembali bergabung bersama kita. RRI, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa Ibu? Ibu Lita di kilometer 14. Ibu Lita di kilometer 14 juga ini Pak. Silakan Ibu Lita. Ya, selamat pagi, siang Pak. Ini ada yang mau tanya. Apakah ada kendala Kejari Mubah dalam pelaksanaan tupoksinya dalam pandemi COVID-19 ini? Dan apa saja strategi Kejari Mubah untuk melaksanakan tupoksi dalam menegakkan hukum di waktu wabah COVID-19 ini? Itu aja Pak, makasih. Bu Lita, bisa diulang kembali yang terakhir tadi pertanyaannya tadi bagaimana Bu? Oh, yang terakhir tadi ya. Apakah ada strategi Kejari Mubah untuk melaksanakan tupoksi dalam menegakkan hukum di waktu wabah COVID-19 ini? Oke, terima kasih banyak Bu Lita. Ya baik, Ibu Lita di kilometer 14 ini Pak. Oke, saya jawab dulu Pak Asep Yesus, nanti kita disamakan. Salah satu petunjuk dari pimpinan kami, mulai dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sampai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan langsung ke Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, bahwa strategi-strategi yang kami lakukan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini melalui yaitu salah satunya protokol kesehatan. Kuncinya protokol kesehatan, Pak. Dengan cara satu, menjaga jarak. Jaga jarak dalam arti kami seperti kami sekarang, duduk kami tidak berdempet-dempetan dan kami menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik minimal. Itu. Kemudian sidang kami melakukan secara online dan kemudian kami melakukan rapid test sudah yang kedua kali di seluruh pegawai dan karyawan Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari Pak Kajari sampai tenaga satpam dan cleaning service dan honorer di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah hasilnya sampai dengan saat ini semuanya non reaktif. Mungkin itu strategi kami. Silakan kalau mau ditambahkan oleh Bapak Asep Yesus. Ya. Sebelumnya kami mengapresiasi pertanyaan dari Bu Ita dari kilometer 14. Satu pertanyaan yang sangat bagus Bu. Untuk itu kami akan mencoba menjawab. Tadi yang dipertanyakan Ibu Ita, apakah kendala yang dihadapi oleh Kejari Mubah dalam pelaksanaan pengamanan dan pendampingan anggaran COVID-19? Untuk di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sampai dengan sekarang kami belum menemukan kendala-kendala yang berarti dikarenakan koordinasi dan komunikasi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dengan pemerintah daerah dan tim gugus tugas sejauh ini berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Kemudian terkait dengan strategi apa saja yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum COVID-19 ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasihtel tadi, bahwa dari pusat juga pimpinan kita juga sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk agar melakukan protokol kesehatan. Secara khusus untuk di bidang tindak pidana khusus sendiri, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menerbitkan surat nomor B-672-F-FJP-04-2020 tanggal 13 April 2020 terkait dengan penegakan hukum bidang tindak pidana khusus dalam masa COVID-19, di mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa
untuk tingkat penyelidikan sampai dengan penyidikan, untuk pemeriksaan hanya melakukan pengumpulan data tanpa melakukan pengumpulan bahan keterangan. Artinya dalam masa COVID-19 ini kita cuma mengumpulkan data, belum melakukan pemeriksaan kecuali dalam tahap penuntutan yang sudah ada tersangkanya. Kita diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Asintel tadi, seperti kita mengecek suhu tubuh, menjaga jarak, dan sebagainya. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan Pak Asintel tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Wati dari kilometer 14 sebelumnya, penanya pertama tadi, bagaimana pengawasan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam pengamanan pendampingan COVID-19. Bahwa pengawasan yang kita lakukan secara umum pengamanan COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Cuma berdasarkan tupoksi secara khusus, kita melakukan pengawasan secara khusus terhadap permohonan pendampingan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Yang mana dalam hal ini untuk sementara ada tiga permohonan pendampingan refocusing anggaran COVID-19 yang masuk ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, yaitu sebagaimana disampaikan Pak Asintel tadi, yang pertama dari Dinas Kesehatan, yang kedua dari Dinas Sosial, dan yang ketiga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, bagaimana bentuk pengawasan kita dari sisi penegakan hukum? Bahwa kami dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin harus memastikan bahwa dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan peruntukannya. Apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan peruntukannya, disitulah peranan bidang tindak pidana khusus untuk melakukan penegakan hukum. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan lain ada yang mau ditambahkan? Halo Pak, saya tambahkan sedikit lagi Pak. Ya silakan Pak. Masalah kendala Pak ya. Nah, masalah kendala ini Pak, kami dari pihak kejaksaan ini kendala yang sangat hampir dirasakan. Contoh kami melakukan sidang online, Pak. Sidang online maupun seperti kita sekarang laksanakan itu jaringan, Pak. Jaringan internet ini sangat kadang-kadang terganggu, Pak. Nah, sehingga mempersulit pihak penuntut umum untuk membuktikan keterangan saksi maupun hakim kurang nyambung apa yang disampaikan oleh para saksi, oleh terdakwa, karena kita jauh, jarak yang jauh. Walaupun kita bisa bertatap muka langsung, tapi dengan jarak yang jauh, tapi karena terganggunya jaringan internet, maka sidang hasilnya kurang memuaskan. Kemudian masalah kendala selanjutnya, kami juga dari pihak penuntut umum, seperti saya rasakan bahwa tanggung jawab makanan tahanan, Pak. Contoh, apabila kalau disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung kemarin bahwa contoh misalnya pihak kepolisian menyerahkan tahanan kepada kejaksaan. Nah, di sini kalau mereka belum di rapid test, kami pihak kejaksaan akan sedikit kesulitan untuk menempatkan mereka di rutan atau di lapas, di mana mereka harus ditahan. Nah, kendalanya satu masalah makan tahanan, dan pihak kepolisian itu kalau sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan, mereka beranggapan bahwa tanggung jawab mereka sudah lepas. Jadi tanggungan makan maupun segala biaya kesehatannya ditanggung oleh pihak kejaksaan. Nah, kami di kejaksaan ini tidak punya sel yang untuk menahan seseorang dalam waktu yang lama. Karena kami mulai dari fasilitasnya dan pengamanannya kurang maksimal. Maka dari itu kami bekerja sama dengan pihak maupun petinggi kami dari Kejagung dan Kejati dan Kabupaten Kota melakukan koordinasi baik dengan Kapolres, dengan pihak lapas dan pengadilan melaksanakan tentang masa dan tanggung jawab tetap tahanan yang dilakukan akan proses di pengadilan. Kemudian
ada kesulitan dalam melakukan refocusing anggaran tadi. Dapat saya jelaskan bahwa adanya banyak sekali SKPD, dinas-dinas atau instansi yang tidak memberikan data-data refocusing itu kepada pihak kejaksaan. Sehingga kami tidak seluruhnya yang anggaran yang disediakan oleh pihak kabupaten dan kota itu bisa kami lakukan pengawasan. Karena yang dilaporkan kepada kami itulah yang bisa kami awasi. Selain dari itu kami terkendala karena kami tidak boleh mencampuri tentang kegiatan anggaran-anggaran yang disiapkan oleh pemerintahan daerah. Di situ Pak yang kami. Kemudian ada lagi kendala berbagai macam yang dilakukan oleh pihak pimpinan kami melakukan pekerja di rumah, work from home, work office dan work from home ya. Nah jadi karena kendala waktu itu kalau kami melakukan protokol kesehatan itu bermacam-macam hal yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada masa pandemi ini. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Oke, ini sepertinya menarik dan seperti yang disampaikan tadi ada kendala-kendala pada saat yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu sepertinya solusinya baru solusi sementara itu Pak ya. Dengan beberapa pihak itu sepertinya solusinya seperti kekurangan sel ataupun apa itu pun sepertinya baru solusi sementara. Untuk solusi ke depan ini bagaimana untuk ke depannya ini nanti Pak? Itulah yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung kemarin Pak, waktu dia melakukan DPI Republik Indonesia di Jakarta. Beliau menyampaikan dalam keadaan bagaimanapun, dalam posisi apapun, penegakan hukum tetap berjalan Pak. Betul. Apapun suasananya, apapun masalahnya, apapun tidak tetap dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tidak melanggar etika-etika dan masyarakat Pak. Karena penegakan hukum ini, orang melaksanakan penegakan hukum itu, azas manfaatnya yang kita utamakan. Contoh, sel yang kami tidak bisa laksanakan untuk pengamanannya. Tapi tidak boleh kami serta-merta, polisi melimpahkan kepada kami tolak. Tetap kami laksanakan berkoordinasi sebagaimanapun caranya. Pimpinan ataupun kasipidum ataupun jaksanya langsung berkoordinasi, tidak akan menghentikan suatu proses penegakan hukum. Walaupun zamannya pada zaman pandemi ini, jadi ke depan kami akan mungkin tetap berkoordinasi Pak. Dalam Kejari Musi Banyuasin ini sudah ada sel Pak. Ada sel wanita, ada sel anak, ada sel untuk dewasa. Tapi dalam hal ini kan kami kan keterbatasan pegawai kami yang sangat sedikit dan waktu kami tidak boleh menahan seseorang itu dengan tempat yang tidak layak. Tidak pas karena kami mengutamakan hak asasi manusia. Bagaimana dalam penegakan hukum itu tidak mengesampingkan hak-hak terdakwa, hak-hak juga masyarakat yang melapor ataupun yang terlapor. Begitu Pak. Oke. Baik Pak, kita kembali lagi mengenai topik kita, mengenai anggaran. Apalagi kalau berbicara anggaran ini bicara mengenai duit ini Pak. Ini rentan sekali adanya celah-celah penyelewengan. Nah dari tindakan hukum sendiri ini, apabila terjadinya penyelewengan, tindakan hukum seperti apa yang bisa kita ajukan ini ataupun eksekusi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Musi Banyuasin ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi terhadap adanya penyelewengan dalam pelaksanaan refocusing anggaran COVID-19, sebagaimana juga petunjuk dari pimpinan dan instruksi Presiden bahwa terhadap penyimpangan-penyimpangan ini kita harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan APIP. Dalam hal ini di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin kita harus koordinasi dulu dengan inspektorat. Kemudian dari hasil inspektorat ini kita lihat apabila penyimpangannya ada di ranah administrasi, itu masih wewenang inspektorat. Namun, apabila dalam pelaksanaannya ada dalam penyimpangannya ini perbuatan-perbuatan melawan hukum atau niat-niat jahat si pelaksana, nah, maka itu masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi tupoksi kita di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Tahapan-tahapan apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi, sebagaimana tupoksi kita dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaksana dalam hal ini baik OPD ataupun individu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Oke, kami tambahkan kembali, silakan Pak. Kami tambahkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap anggaran refocusing anggaran COVID ini, kami melihat itu setelah disampaikan oleh Pak Kasubitsus bahwa mereka ini apakah niat sengaja untuk mencari keuntungan dalam masa pandemi, apakah mereka ini dengan tanpa sengaja tapi peruntukannya ada. Contoh, mereka harusnya membeli masker merek Sensi tapi belinya masker kain biasa. Nah, di sana kan bisa tergambar apakah mereka akan mencari keuntungan, apakah masker Sensi tidak ada. Sama-sama masker itu kan, contoh kan begitu kan. Contoh misalnya selain dari itu paisil, penutup muka. Itu kalau memang yang aslinya itu lebih mahal, Pak. Apakah ada persediaannya di kabupaten, apakah di provinsi atau di mana? Kalau kita mau harus setiap pelayanan terhadap orang pakai yang standar kedokteran, itu kan sulit, Pak. Nah, untuk memperlancar tugas tenaga medis ataupun telerpang, kan tidak mesti yang harus yang sepanjang dia masih menggunakan face shield tersebut. Apalagi misalnya APD, kalau mau standar kesehatan harganya bisa mencapai 4-5 juta, Pak, kalau zaman pandemi kemarin. Nah, tapi apakah dengan tidak pakai APD yang standar nasional atau standar yang kedokteran itu kita tidak bisa melakukan menjemput pasien, memberi makan pasien atau melakukan penguburan pemakaman terhadap pasien yang meninggal misalnya. Makanya di sana kita melihat apakah sengaja mereka untuk mencari yang lebih murah tapi dengan anggaran keluar yang lebih besar, atau mereka terpaksa membeli harga itu tapi anggarannya disisihkan atau dikembalikan, begitu Pak. Waktunya udah usah ya. Oke, baik Pak. Sementara kalau untuk perubahan seperti itu apakah harus ada izin ataukah bisa langsung dengan tindakan sendiri, Pak? Dengan adanya perubahan-perubahan seperti tadi dengan merek yang di lapangan, mungkin dari merek yang disarankan sepertinya tidak ada di pasaran, jadi harus merubah seluruh alat-alat yang harus dibeli. Apakah itu harus menggunakan izin atau bagaimana ini? Dapat kami jelaskan bahwa dalam masa pandemi ini, Pak, sebelumnya mungkin mereka melalui, kalau misalnya anggarannya lebih dari 100 juta, itu melalui lelang 200 juta, mereka melalui lelang, Pak. Tapi kalau zaman pandemi lelang itu harusnya melalui DPR atau merubah judul atau merubah bentuk anggaran atau mengalihkan apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Dalam masa pandemi ini mereka boleh, makanya artinya refocusing, Pak. Refocusing. Tapi sepanjang pergunaannya tidak menyalahgunakan wewenang, dalam arti misalnya harus dia membeli keranjang sampah contoh, atau bisa membeli kotak peti. Ternyata orang tidak meninggal misalnya kan, dalam anggaran itu harus membeli kotak peti mayat orang pasien meninggal karena COVID. Ternyata itu tidak ada orang meninggal. Nah, atau dia membeli kotak lain karena tidak ada kotak itu, apakah harus dirubah? Nah, dalam perubahan itu Pak tetap kita laksanakan, tapi bisa dikoordinasikan dalam arti tidak menyimpang, tidak keluar dari aturan-aturan yang ada, tapi pergunaannya tetap pada itu, gitu Pak. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan juga itu Pak ya? Ya harus dipertanggungjawabkan Pak. Makanya disampaikan oleh Pak Kasubitsus tadi bahwa mereka tidak serta-merta habis sepanjang dia menyalakan administrasi itu bisa dilakukan oleh AP. Misalnya dia pertanggungjawaban belum ada pertanggungjawabannya, dia mengajukan pencairan karena mendesak sifatnya, itu dikategorikan administrasi. Tapi kalau dia sengaja harusnya beli A, ternyata dia berlebih, tanpa dia mendapatkan keuntungan yang untuk pribadinya atau ininya, maka di sana melakukan perbuatan melawan hukum. Oke, harus sengaja niatnya itu. Ya, Pak ya. Baik. Pak, ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sendiri ini, kalau dilihat pimpinan tertinggi atau Jaksa Agung telah membuat aturan atau edaran untuk menyambut new normal ini, Pak. Apalagi terutama untuk Kejari Musi Banyuasin. Oke, terima kasih Pak. Ini bahwa Bapak
Jaksa Agung telah menyampaikan surat edarannya bahwa keadaan yang ekonomi kita yang sangat memaksa, Pak. Sebenarnya COVID itu belum berlalu, Pak. COVID itu masih di sekitar kita, di sekitar keluarga kita, di sekitar daerah kita, di sekitar provinsi kita, di sekitar negara kita. Karena sampai dengan saat ini belum ada yang pihak baik WHO maupun dari pihak kesehatan, kabupaten kota dan provinsi menyampaikan bahwa COVID itu belum berlalu, Pak. Maka dari itu keadaan ekonomi kita yang sangat memaksa. Maka pimpinan kami tertinggi Bapak Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 18 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan pegawai di lingkungan Kejaksaan RI dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal menuju masyarakat produktif dan aman. Persiapan sebelum berangkat menghindari memakai aksesoris, jam tangan dan segala macam. Kemudian jika rambut Anda panjang dikuncir ke arah ke belakang, kemudian selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer dan atau sabun cuci tangan. Kemudian transportasi publik jangan menyentuh muka termasuk bagian mata dan lain sebagainya. Hindari berjabat tangan, jaga jarak, dan kemudian jika berkendara mobil buka jendela mobil dan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Maka saran dari kami bahwa pimpinan kami terus memantau dan kami tiap hari Jumat itu melaporkan secara berjenjang tentang pegawai kami apakah ada yang terpapar atau suspek dalam penularan virus 19 ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Ada tambahan? Ada tambahan mungkin dari Pak Jerry, Pak Adi ataupun Pak Ari? Dapat kami jelaskan sedikit Pak bahwa COVID-19 ini bukanlah aib. Ini kami sampaikan bahwa kita harus tahu bahwa COVID ini bukanlah aib tapi penyakit yang penularannya cepat dan masif dan belum ada vaksin untuk pengobatannya, Pak. Makanya saya sudah sampaikan banyak hal-hal orang yang menilai bahwa COVID ini seperti terorisme atau bandar narkoba. Nah, dapat kami sampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Musi Banyuasin bahwa COVID-19 ini bukanlah virus, Pak. Dan banyak hal-hal bermacam-macam yang penyakit ini tanpa disadari kita bisa tertular. Yang membuat kita takut itu apa? Karena penularannya sangat cepat. Karena dia menggunakan media. Media dalam arti bisa juga dari mobil, pena, segala macam, di pintu, kunci, kursi, segala macam. Tapi mereka ini, COVID ini, belum ada yang ditemukan langsung meninggal karena penyakit COVID. Akan tetapi setiap yang meninggal ini ada penyakit penyerta. Dalam arti mereka telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter analisa dari kedokteran bahwa mereka mayoritasnya meninggal karena ada penyakit bawaan atau istilahnya penyerta. Maka dari itu kami sampaikan bahwa untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin bahwa janganlah kita mengkucilkan mereka dari pergaulan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita dalam berkantor atau berteman, dalam teman belajar atau teman bekerja. Tapi ini harus kita jaga sampai kemanapun kita tetap menjaga bahwa sholat kita harus berjarak, duduk kita harus berjarak, tata krama kita harus pakai masker. Jangan sampai kita menular melalui muka atau hidung dan mulut. Dari itu tetap menjaga physical distancing atau social distancing dalam melakukan tugas kita sehari-hari. Karena apabila tetap melakukan di rumah saja tanpa adanya tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk new normal, dimungkinkan bahwa masyarakat tidak akan bisa makan atau ekonominya sangat memprihatinkan. Sementara kesiapan anggaran pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi ini. Karena sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini belum ada pihak dinas maupun instansi pemerintah yang menyampaikan bahwa pandemi COVID ini akan berakhir sampai bulan dan tahun yang kapan. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Oke, baik. Kita sudah di pengunjung kebersamaan ini Pak Abu, Pak Jerry, Pak Adi, dan juga Pak Ari. Mungkin sebagai penutup dengan bahasan kita ini mengenai
pengamanan dan juga pendampingan anggaran COVID-19. Berikut juga pengawasan. Mungkin sebagai penutup, ada yang disampaikan sebagai istilahnya petugas yang terjun langsung ini. Ada yang disampaikan secara singkat saja. Silakan, Pak. Oke, sebagai closing dari kami tim dari Kejaksaan Musi Banyuasin dalam program Jaksa Menyapa hari ini, bahwa pandemi COVID-19 ini bukanlah dibebankan kepada semata-mata kepada pemerintah, Kabupaten Musi Banyuasin, atau kepada aparat, kepada satgas, atau gugus tugas, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah untuk memberantas melawan COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semua lapisan, siapapun dia, apapun pekerjaannya, ayo kita bersama-sama bersatu padu untuk bertanggung jawab melawan pandemi COVID ini, dan diiringi serta doa. Semoga insya Allah kita semua menjadi pemenangnya dalam pertarungan ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Amin. Ada yang ditambahkan lagi mungkin dari rekan-rekan yang lain, Pak? Silakan, Pak. Kami merasa cukup, Pak. Tapi kalau istilahnya apabila ada pertanyaan, kami persilakan sedikit, Pak. Oke, baik, kita sudah di penghujung kebersamaan ini, Pak Abu, juga Pak Jerry, Pak Ade, dan juga Pak Ari. Ini harus kita cukupkan dulu kebersamaan untuk Jaksa Menyapa, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak, untuk narasumber kita di kesempatan pagi hari ini dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Sukses selalu, senantiasa sehat. Tentunya kita harapkan salam untuk rekan-rekan dan juga terima kasih untuk pendengar. Baru saja kita dengarkan Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2020 bersama narasumber kita. Ada Bapak Abu Nawas SH selaku Kasih Intelijen Kejari Musi Banyuasin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Abu Nawas, dan juga ada Bapak Jerry Kurniawan SH Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan. Terima kasih banyak Pak Jerry Kurniawan, dan juga narasumber kita Bapak Ade Rahmat Hidayat SH. Beliau sekaligus jaksa fungsional pada Intelijen Kejari Musi Banyuasin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ade. Dan terakhir narasumber kita ada Bapak Ari Apriansah SH MH. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ari selaku Kasih Pidana Khusus. Dan juga untuk Anda pendengar, kebersamaan kita Jaksa Menyapa edisi hari ini Kamis 2 Juli 2020 bersama Kejari Musi Banyuasin kami cukupkan. Kita jumpa untuk pekan depan tentunya dengan topik yang berbeda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk Anda ikuti dinamika olahraga. Terima kasih banyak, Pak. Ayo sini yuk. Selesai. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Selesai. Ayo ke sini. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. RRI Rego. Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan